terdengar sedikit konyol, tapi terpaksa. Kenapa terpaksa? Masalah. Halo semuanya, Horas. Selamat datang lagi ke podcast Baru Tobing. Terima kasih ya teman-teman. Senang rasanya bisa kembali lagi karena ada beberapa alasan pribadi kenapa kita stop bikin podcast. Tapi aku kasih tahu sedikit. Kemarin aku lagi hamil dan sekarang kita sudah punya baby 7 bulan namanya George dan senang banget akhirnya bisa ada waktu lagi membuat podcast dengan beberapa episode yang akan spesial. Mungkin kalian sudah mendengar tentang podcast kita lewat podcast Bahasa Indonesia bersama Windah. Diajak bikin episode baru waktu itu, yaitu 7 bulan yang lalu, tapi setengah minggu setelah itu, si George, bayi kami dilahirkan. Ya, taulah kalau punya bayi, kita agak sibuk mengurus ini, mengurus itu. Tapi sekarang kita sudah punya banyak waktu yang luang. Jadi kami senang melakukan dan jika kalian pengen episode yang seterusnya, kalian bisa komen, like, dan juga follow sosial media kami di bawah aku tulis. Semoga terhibur dengan podcast. Oke, kembali ke topik. Topik kali ini sangat spesial dan kita mempunyai tamu yang spesial bersama Tom Simamora. Tom Simamora. Podcast kita itu spesial logat Batak dan logat Medan. Jadi seperti biasa, ini Simamora dan Borto. Oke, apa kabar hari ini Pak? Kabar saya baik. Saya sedikit pilek dan mungkin itu akan mengaruh logat saya, tapi logat saya belum terdengar lancar. Jadi, semoga kalian bisa mengerti apa yang dikatakan saya. Ya, tapi saya merasa senang bisa di sini. Aku logatnya udah bagus banget ya kan? Pak, Ya. topik hari ini karena kita mau belajar bahasa Indonesia di sekolah Australia. Sedikit perkenalkan diri tentang Bapak, umur, status. Iya, kenalkan nama saya Tom. Saya berumur 28 tahun. Baru-baru ini saya jadi bapak. Saya punya satu anak namanya George. Saya nikah sama orang Batak. Saya jadi guru bahasa Indonesia di sekolah swasta di Australia, di Victoria. Jadi, ya dekat namanya. Jadi, saya sudah belajar bahasa Indonesia selama 18 bulan. Dan saya sangat senang bisa jadi guru bahasa Indonesia. Wah, menurutku 18 bulan dengan percakapan seperti ini udah bagus ya. Bukan belajar, tapi mengajar. Oh, mengajar. Kalau belajar sudah lebih 3,5 tahun. Menurut kalian gimana? Kalau menurut aku udah bagus banget ya. Kayak sudah bertahun-tahun. Dari mana belajarnya bahasa Indonesia, Pak? Jadi dahulu saya belajar di sekolah, di SMP sama SMA. Tetapi jujurnya saya tidak lengkap semuanya. Saya tidak terlalu serius. Saya tidak tahu saya akan pakai bahasa Indonesia ke masa depan. Kalau pembelajaran yang serius, saya mulai 3,5 tahun yang lalu. Saya tinggal di Indonesia. Dan itu sangat membantu. Tapi jujurnya, mungkin 80% pengetahuan saya dari menonton YouTube, mendengarkan musik bahasa Indonesia yang bisa dilakukan di Australia, di Indonesia, di Amerika Serikat, di Antartika, kalau ada internet, ya bisa di mana-mana aja. Jadi nggak ada untuk belajar muka ke muka, kursus, atau nggak ada belajar di universitas? Kalau universitas tidak sama sekali. Kalau muka ke muka, mungkin bisa dibilang iya, tapi sangat sedikit. Dan itu walaupun saya bilang muka ke muka, artinya lewat internet. Artinya ada kursus bahasa Indonesia. Ya. Dan itu mungkin 5% pembelajaran saya mungkin. Saya, kalau jujur, saya tidak terlalu enjoy pembelajaran. Itulah saya lebih ke nonton apa hiburan yang saya hiburan ya, di betul. YouTube ya. Itu penting, itu harus
Bukan harus, sesuatu tapi yang kita sukai lah ya. kamu akan berhasil. Jauh lebih besar kamu akan berhasil kalau kamu senang dengan pembelajaran. Ya, tertarik ya, memang Tertarik, hobi kita ya, ya. betul. Pertanyaan yang pertama, apakah jadi guru bahasa Indonesia memang pekerjaan yang kamu rencanakan sebelumnya? Tidak, saya emang untuk jadi guru di sekolah, tapi saya rencana untuk jadi guru bahasa Inggris, literature. Jadi saya belajar S1, saya ambil jurusan bahasa Inggris, literature. Kalau bahasa Indonesia, saya tidak berencana untuk melakukan itu. Oh, ini rencana Tuhan ya. Mungkin bisa Wow, bilang ya. gitu. Sudah dapat orang Indonesia, dapat pekerjaan Indonesia, dan punya anak Indonesia. Betul. Wow, sangat bersyukur ya. Oke, kamu kuliah di mana aja? Tadi jurusan bahasa Inggris ya? Ya. Jadi kalau S1 saya belajar di Deakin University, Universitas Deakin di Melbourne. Dan itu ya S1 atau dalam bahasa Inggris Bachelor of Arts. Saya baru selesai S2 saya, yaitu Magister Pendidikan. Itu kualifikasi yang diperlukan untuk jadi guru di Australia. Ya, kayak di Indonesia juga harus jadi sarjana pendidikan, harus kualifikasi. Ya betul, sarjana ini pendidikan. Yang masternya belajar di Universitas Tasmania. Jadi Deakin sama Tasmania. Jadi Deakin ini di online sama bisa langsung. Jadi dulu saya belajar muka ke muka di Deakin, tapi jaraknya dari rumah saya terlalu jauh untuk dilanjutkan. Jadi saya beralih online. Dan kalau magisternya semuanya online. Itu berapa lama magisternya? Berapa tahun? Itu bisa diselesaikan dalam 1,5 tahun. Kalau saya 3,5. Karena tinggal di Indonesia. Ya, PPKM. Ya. Betul. Ya, puji Tuhan sudah selesai ya. Selamat ya Pak. Selamat. Jadi, bagaimana ceritanya kamu bisa jadi guru bahasa Indonesia? Jadi ada 1,5 tahun yang lalu ada 2 guru bahasa Indonesia di sekolah saya, di mana saya sudah bekerja sebagai asisten guru. Ya. Pada waktu yang sama, itu kebetulan 2 bahasa pensiun. Jadi gurunya pensiun ya. Dan karena sekolah di mana saya kerja itu adalah sekolah Kristen, ada persyaratan jika mau mengajar di situ seorang Kristen ya. Seorang Kristen. Dan karena itu ternyata jarang ada guru bahasa Indonesia yang Kristen. Ya. Guru bahasa Indonesia aja jarang di sini sekarang. Dan yang Kristen juga jarang sekali. Jadi karena itu saya mengapply untuk pekerjaan itu dan saya diminta menggantikan satu aja, tapi dua-duanya. Jadi karena itu saya bekerja di beberapa kampus. Jadi kalau dihitung berapa murid tuh kelas biasanya? Rata-rata 20 murid. 20 murid ya. Jadi kalau semua kampus berapa murid? Semuanya total jumlahnya lebih dari 500. Wow, 500 teman-teman. Banyak sekali ya anak-anak yang belajar bahasa Indonesia. Wow, bravo. Semangat ya Pak ya. Saya kira saya bisa mengingat nama 2. Dari 500 cuma 2 aja. Jangan gitu lah Pak. Oke, biasanya kamu mengajar di kelas apa? Dari kelas yang pertama, yaitu di SD atau dalam bahasa Inggris prep, artinya fondasi, yang berumur TK, yang berumur 5 tahun, sampai ke SMP. Kelas 8 berumur 14 tahun. Menarik banget. Jadi biasanya mengajar bahasa Indonesia untuk anak-anak kecil seperti itu, biasanya pelajaran apa? Gimana caranya mereka bisa memperkenalkan diri secara dasar. Nama saya menghitung ke 5. Warna-warna yang dasar. Seperti itulah. Seru.
Tapi kalau sebentar lagi 17 Agustus biasanya ada memperkenalkan permainan. Ya, saya akan tahun yang lalu saya bermain beberapa atau traditional games sama murid saya. Seperti apa? Seperti ada congklak ya. Congklak, ada guli, bawa lomba lari guli ya. Sama lomba karung. Iya, betul. Bukan. Iya. Sudah berapa lama mengajar bahasa Indonesia? Saya sudah belajar selama 8 bulan. Wow, 8 bulan ya? 18 bulan. Satu setengah tahun. 18 bulan. 18 bulan. Iya. Kenapa anak-anak Australia mau belajar bahasa Indonesia? Mungkin ini akan terdengar sedikit konyol, tapi terpaksa. Kenapa terpaksa? Maksudnya.